Halo teman-teman, selamat datang di materi ketiga, yaitu transportation. Aku yakin teman-teman di sini pasti pernah menggunakan alat transportasi. Bayangkan saja saat teman-teman bersepeda ketika habis pulang sekolah, atau hanya membeli makanan ke warung bersama ayah menggunakan sepeda motor. Aktivitas tersebut termasuk dalam menggunakan alat transportasi. Asik bukan teman-teman? Nah, kali ini kita akan mempelajari satu persatu dari tiap-tiap jenis alat transportasi. Jenis alat transportasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, land transportation atau alat transportasi darat. Kemudian yang kedua adalah water transportation atau alat transportasi air. Dan yang terakhir, air transportation atau alat transportasi udara. Yuk kita mengenal lebih dalam satu persatu dari tiap-tiap jenis alat transportasi. C-A-R, car, mobil. B-U-S, bus, bus. B-I-C-Y-C-L-E, bicycle, sepeda. M-O-T-O-R-C-Y-C-L-E, motorcycle, sepeda motor. T-R-U-C-K, truck, truk. T-R-A-I-N, train, kereta. T-A-X-I, taksi, taksi. S-C-O-O-T-E-R, scooter, skuter. Nah, itu dia teman-teman, alat-alat transportasi darat. Menarik bukan? Nah, teman-teman, perhatikan contoh kalimat berikut ya. I need to wait 30 minutes for my to be arrive at the station. Nah, teman-teman, jangan panik apabila teman-teman belum bisa mengartikan penuh kalimat tersebut. Triknya, teman-teman cari kata kunci yang kira-kira bisa teman-teman artikan terlebih dahulu. Dalam kalimat tersebut, ada kata kunci station nih teman-teman, yang artinya stasiun. Kalau stasiun berarti tempat pemberhentian kereta atau train. Sehingga apabila titik-titik tersebut kita isi dengan kata train, yaitu menjadi I need to wait 30 minutes for my train to be arrive at the station, yang artinya saya harus menunggu 30 menit untuk kereta saya tiba di stasiun. Mudah bukan teman-teman mempelajari alat-alat transportasi darat? Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya ya, yaitu water transportation atau alat-alat transportasi air. S-H-I-P, ship, kapal pesiar. B-O-A-T, boat, perahu. S-U-B-M-A-R-I-N-E, submarine, kapal selam. S-A-I-L-I-N-G-B-O-A-T, sailing boat, perahu layar. T-A-N-K-E-R, tanker, kapal tangki. Nah, itu dia teman-teman, alat-alat transportasi air. Menarik bukan? Nah, teman-teman perhatikan contoh kalimat berikut ya.
A can dive to a depth of about 300 meter. Nah, teman-teman, sama seperti di materi sebelumnya, untuk dapat mengartikan suatu kalimat, teman-teman cari kata kuncinya saja. Dalam kalimat tersebut, ada kata kunci dive yang artinya menyelam dan depth yang artinya kedalaman. Kira-kira kapal apa yang dapat menyelam di kedalaman ya teman-teman? Ya betul, jawabannya adalah kapal selam atau submarine. Sehingga kalimatnya menjadi a submarine can dive to a depth of about 300 meter, atau yang artinya sebuah kapal selam bisa menyelam hingga kedalaman 300 meter. Mudah bukan teman-teman mempelajari alat-alat transportasi air? Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya ya, yaitu air transportation atau alat transportasi udara. P-L-A-N-E plane, pesawat. H-E-L-I-C-O-P-T-E-R helicopter, helicopter. A-I-R B-A-L-L-O-N air balloon, balon udara. Nah, itu dia teman-teman, alat-alat transportasi udara. Menarik bukan? Nah, teman-teman, perhatikan contoh kalimat berikut ya. An aviary has a capacity to accommodate 400 people. Nah, teman-teman, sama seperti di materi sebelumnya, untuk dapat mengartikan suatu kalimat, teman-teman cari kata kuncinya saja. Dalam kalimat tersebut, ada kata kunci 400 people, yang artinya 400 orang. Nah, dari ketiga transportasi udara yang telah disebutkan, yaitu plane, helicopter, dan air balloon, manakah kira-kira mampu menampung 400 orang? Ya betul, jawabannya plane atau pesawat. Sehingga kalimatnya menjadi an average plane has a capacity to accommodate 400 people, yang artinya pesawat biasa mempunyai kapasitas untuk menampung 400 orang. Mudah bukan teman-teman mempelajari materi mengenai alat-alat transportasi? Nah, agar kamu dapat lebih memahaminya, mari perhatikan contoh soal berikut ini. 1. They use A. Truck, B. Scooter, C. Motorcycle to carry a lot of building materials such as cement and sand. Arti dari keseluruhan kalimat tersebut adalah mereka menggunakan untuk mengangkut banyak bahan bangunan seperti semen dan pasir. Jadi, dalam kalimat tersebut terdapat 3 kata kunci, yaitu building materials, yang artinya bahan bangunan, cement, yang artinya semen, dan sand, yang artinya pasir. Kira-kira kendaraan yang paling memungkinkan untuk membawa itu semua apa ya teman-teman? Ya betul, jawabannya adalah A. Truck. Sehingga kalimatnya menjadi they use truck to carry a lot of building materials such as cement and sand. Mudah bukan teman-teman? 2. My father is a fisher. He worked by using A submarine, B. tanker, C. boat. Kata kunci dari kalimat tersebut adalah fisher teman-teman. Fisher itu artinya nelayan. Nah, arti keseluruhan dari kalimat tersebut adalah ayahku adalah seorang nelayan. Dia bekerja dengan menggunakan, berarti kalau nelayan kira-kira mereka bekerja dengan menggunakan apa ya?
Betul sekali, mereka bekerja dengan menggunakan boat atau perahu, sehingga jawabannya C. Karena submarine hanya memiliki fungsi untuk menyelam dan tidak bisa menangkap ikan, dan apabila tanker hanya bisa mengangkut minyak. Sehingga yang paling tepat jawabannya adalah boat. Asik sekali bukan belajar bahasa Inggris? 3. In 1912, a Titanic, A tanker, B boat, C ship, carried over 3,000 people on board. Arti dari kalimat tersebut adalah pada tahun 1912, Titanic mengangkut lebih dari 3.000 orang di dalamnya. Teman-teman, apa ya kira-kira dari pilihan jawaban tersebut yang mampu mengangkut 3.000 penumpang lebih? Kita kupas satu persatu pilihan jawabannya ya. Tanker itu artinya adalah kapal pengangkut minyak. Jadi tidak mungkin teman-teman untuk mengangkut penumpang sebanyak itu. Sementara boat adalah perahu yang kapasitasnya hanya bisa mengangkut sedikit orang. Contohnya seperti perahu nelayan. Sehingga jawaban yang paling memungkinkan adalah C, ship atau kapal pesiar. Sehingga kalimatnya menjadi In 1912, a Titanic ship carried over 3,000 people on board. Yang artinya, pada tahun 1912, kapal pesiar Titanic mengangkut lebih dari 3.000 orang di dalamnya. Nah, mudah bukan teman-teman? 4. An oil, A tanker, B boat, C submarine, is a ship designed to transport oil. Arti dari kalimat tersebut adalah sebuah titik-titik minyak adalah suatu kapal yang didesain untuk mengangkut minyak. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, fungsi kapal tangki atau tanker adalah untuk mengangkut minyak, sehingga jawabannya adalah A. An oil tanker is a ship designed to transport oil. Mudah bukan teman-teman? 5. We use fire to make an A. Plane, B. Helicopter, C. Air balloon, stay afloat. Arti dari kalimat tersebut adalah kita menggunakan api untuk membuat titik-titik tetap melayang. Nah, dari ketiga pilihan jawabannya yang telah disebutkan di atas, menurut teman-teman, kira-kira alat transportasi apa ya yang menggunakan bahan bakar api? Ya betul, jawabannya C, yaitu air balloon, yang mana menggunakan bahan bakar yang dapat diperbarui, yaitu api. Karena dua jawaban yang lainnya, yaitu helikopter dan pesawat, menggunakan bahan bakar aftur atau energi yang tidak dapat diperbarui. Menarik bukan teman-teman?